Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi. Dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Binugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Kami akan membahas tentang pengawasan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR oleh OJK sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Kurnia Widiawati, dengan NIM 1905520021. Saya Ayu Atahyani, NIM 1905520018, mahasiswa Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Nurus Liana, NIM 1905520041. Saya dari S1 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, kelas A1 Akuntansi. Penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, bahwa upaya penyihatan terhadap BPR dan BPRS merupakan kegiatan yang berkelanjutan untuk mendorong tumbuhnya industri perbankan. Kemudian, upaya penyihatan bank, permasalahan bank dalam BPR dan BPRS perlu dideteksi sejak dini dengan meningkatkan langkah-langkah pengawasan terhadap BPR dan BPRS yang berada dalam pengawasan normal yang mengalami penurunan kinerja, sehingga berpotensi untuk berada dalam pengawasan intensif. BPR dan BPRS yang sebelumnya berada dalam pengawasan normal atau pengawasan intensif, kemudian mengalami kesulitan keuangan yang membahayakan kelangsungan usahanya, perlu ditetapkan dalam pengawasan khusus oleh OJK. Upaya penyihatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, baik dalam pengawasan intensif maupun pengawasan khusus, OJK menetapkan tindakan pengawasan yang harus didukung dan dilaksanakan oleh anggota direksi dan anggota dewan, dan pemegang saham Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam batas waktu. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu ditetapkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat atau yang biasa disebut dengan BPR merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum lainnya, karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito jangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang terakhir yaitu menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Selanjutnya yaitu pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bagi BPR atau BPRS, berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Bagi BPR, berbentuk badan hukum yaitu
Perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah direksi yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bagi BPR, berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Status pengawasan BPR atau BPRS terdiri atas 3 pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan normal, yang kedua pengawasan intensif, yang ketiga yaitu pengawasan khusus. Pengawasan normal meliputi direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham pengendali dari BPR atau BPRS. Dalam pengawasan normal memiliki permasalahan signifikan, wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan kepada otoritas jasa keuangan. Tata cara penyampaian rencana tindak yang akan dilaksanakan oleh BPR dan BPRS yaitu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR atau sistem penilai tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana tindak akan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua yaitu pengawasan intensif. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif dalam hal BPR atau BPRS dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. Yang terakhir yaitu pengawasan khusus. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus dalam hal BPR atau BPRS dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus dilakukan tanpa didahului dengan penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif. Kriteria pengawasan intensif oleh BPR atau BPRS. Sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria yang pertama yaitu rasio KPMM kurang dari 12% namun sama dengan atau lebih dari 8%. Yang kedua, CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 5% namun sama dengan atau lebih dari 4%. Yang terakhir yaitu tingkat kesehatan BPR atau BPRS dengan peringkat komposit 4 selama 3 periode penilaian berturut-turut atau peringkat 5 komposit. Perpanjangan waktu. Perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana yang dapat diberikan dalam hal BPR atau BPRS memenuhi persyaratan yang pertama yaitu rasio KPMM dan cash rasio rata-rata selama 6 bulan terakhir menunjukkan perbaikan berdasarkan realisasi rencana tindak yang telah disampaikan. Yang kedua yaitu tingkat kesehatan BPR atau BPRS masih belum atau telah memenuhi kriteria pengawasan normal. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif dengan jangka waktu paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memperpanjang jangka waktu pengawasan intensif yaitu sebanyak 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Perpanjangan jangka waktu BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif dapat disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan.
Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS mengenai penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif, kemudian penetapan perpanjangan jangka waktu BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif disertai dengan alasan penetapan dan tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh BPR atau BPRS. BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi yang pertama, memperkuat modal BPR atau BPRS termasuk melalui setoran modal. Yang kedua, mengganti anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS. Yang ketiga, menghapus bukukan kredit atau pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR atau BPRS dengan modal BPR atau BPRS. Yang keempat yaitu melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPR atau BPRS. Yang kelima, menjual BPR atau BPRS kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban BPR atau BPRS. Yang keenam, menjual sebagian atau seluruh harta atau kewajiban BPR atau BPRS kepada bank atau pihak lain. Yang ketujuh, membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS atau imbalan kepada pihak lain. Yang kedelapan, tidak melakukan penambahan jaringan kantor. 9. Menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang terakhir yaitu tindakan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengawasan intensif, BPR dan BPRS wajib menyampaikan yang pertama, rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR atau BPRS. Yang kedua, laporan realisasi rencana tindak atau action plan. Yang ketiga, daftar pihak terkait secara lengkap. Selain itu, BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif wajib melakukan tindakan lain atau melaporkan hal-hal tertentu atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan. Kewajiban wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 hari sejak BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan intensif. Rencana tindak sebagaimana yang dimaksud tersebut paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh BPR atau BPRS disertai dengan jangka waktu penyelesaiannya. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana tindak paling lambat 10 hari kerja sejak rencana tindak diterima secara lengkap. Dalam hal rencana tindak yang dimaksud BPR atau BPRS disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, BPR atau BPRS wajib merealisasi rencana tindak sejak tanggal persetujuan disampaikan. Dalam hal rencana tindak yang disampaikan oleh BPR atau BPRS ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan, BPR atau BPRS wajib menyampaikan perbaikan rencana tindak paling lambat 5 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan. Dalam hal BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan intensif karena permasalahan permodalan. BPR atau BPRS atau pemegang saham BPR atau BPRS wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan guna mengatasi permasalahan permodalan sebagai bagian dari rencana tindak sebagaimana dimaksud tersebut. Rencana perbaikan permodalan BPR atau BPRS harus mencerminkan kemampuan BPR atau BPRS untuk mencapai
dan memelihara rasio KPMM yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu tersebut. Tata cara penambahan modal disetor dalam rangka perbaikan permodalan, yaitu bagi BPR mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR. Bagi BPRS mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPRS. Laporan realisasi rencana tindak. BPR wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak atau realisasi pelaksanaan perbaikan permodalan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap akhir bulan paling lambat 7 hari kerja bulan berikutnya. Laporan realisasi rencana tindak ini meliputi memuat paling sedikit yang pertama, permasalahan BPR atau BPRS. Yang kedua, tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh BPR atau BPRS. Dan yang ketiga, waktu pelaksanaan perbaikan. Kriteria Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS keluar dari pengawasan intensif. Dalam periode sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS keluar dari pengawasan intensif. Dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio KPMM paling sedikit 8%. Yang kedua, CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 4%. Dan yang ketiga, tingkat kesehatan dengan predikat sehat atau cukup sehat bagi BPR atau tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 1, 2, atau 3 bagi BPR. Sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS keluar dari pengawasan intensif dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio KPMM paling sedikit 12%. Yang kedua, CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 5%. Yang ketiga, tingkat kesehatan BPR atau BPRS dalam peringkat komposit 1, 2, dan atau 3. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan secara tertulis mengenai BPR atau BPRS yang dikeluarkan dari pengawasan intensif kepada BPR atau BPRS yang bersangkutan. Tindakan OJK. Yang pertama, tindakan pengawasan. Dalam hal jangka waktu pengawasan intensif atau perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif terlampaui dan tingkat kesehatan BPR atau BPRS tidak memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dalam pengawasan intensif Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, melanjutkan tindakan pengawasan terhadap BPR atau BPRS yang telah dilakukan dalam masa pengawasan intensif. Dan atau yang kedua, menetapkan tindakan pengawasan yang belum dilaksanakan terhadap BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif termasuk dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. Yang kedua, selain menetapkan tindakan pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan dapat yang pertama melakukan penilaian kemampuan dan kepatuhan bagi pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan atau anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS. Dan atau yang kedua, meminta pemegang saham pengendali mengalihkan kepemilikan saham kepada pihak lain sebesar yang pertama,
seluruh kepemilikan saham pemegang saham pengendali pada BPR, atau yang kedua, paling sedikit 90% saham pemegang saham pengendali pada BPRS. Ketentuan lebih lanjut mengenai BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Kriteria Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus. Dalam periode sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio KPMM kurang dari 4%, namun lebih dari 0%. Dan atau yang kedua, CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3%, namun lebih dari 1%. Yang kedua, sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus. Dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio KPMM kurang dari 8%, namun lebih dari 2%. Dan atau yang kedua, CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 4%, namun lebih dari 1%. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus apabila jangka waktu pengawasan intensif atau perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif terlampaui dan tidak memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dan pengawasan intensif. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR dan BPRS mengenai penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus, disertai dengan alasan penetapan dan tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh BPR atau BPRS. Yang selanjutnya adalah penambahan modal. Dalam periode sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM paling sedikit 8% dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 4%. Yang kedua, sejak tanggal 1 Januari 2020, BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPMM paling sedikit 12% dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 5%. Penambahan modal dilakukan dengan memperhitungkan potensi kerugian dan kebutuhan likuiditas BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus untuk periode 6 bulan mendatang. Yang keempat, penambahan modal wajib dipenuhi dalam jangka waktu 3 bulan. Yang kelima, tata cara penambahan modal. Yang pertama, bagi BPR mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR. Dan yang kedua, bagi BPRS mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan memenuhi modal inti minimum BPRS.
BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus dilarang menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan otoritas jasa keuangan. BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus wajib yang pertama, menyampaikan rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR atau BPRS paling lambat 5 hari kerja sejak BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan khusus yang ditandatangani oleh direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham pengendali BPR atau BPRS. Yang kedua, merealisasi rencana tindak. Yang ketiga, menyampaikan laporan realisasi setiap pelaksanaan dan atau tingkat pencapaian rencana tindak paling lambat 5 hari kerja sejak pelaksanaan atau pencapaian rencana tindak. Yang keempat, melakukan penyesuaian rencana tindak yang disampaikan atas permintaan otoritas jasa keuangan. Yang kelima, menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap paling lambat 5 hari kerja sejak BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan khusus. Yang keenam, melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, yaitu yang pertama, laporan keuangan terkini. Yang kedua, rincian aset produktif yang dikelompokkan berdasarkan kualitasnya. Yang ketiga, informasi dan dokumen terkini mengenai daftar simpanan nasabah, daftar rincian tagihan, dan kewajiban BPR atau BPRS kepada pihak terkait, dan melakukan tindakan sesuai dengan perintah otoritas jasa keuangan. BPR atau BPRS dalam pengawasan normal mengalami penurunan. BPR atau BPRS dalam pengawasan normal atau dalam pengawasan intensif namun mengalami penurunan. Pertama, rasio KPMM menjadi sama dengan atau kurang dari 0% atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir menjadi sama dengan atau kurang dari 1%. Yang terjadi dalam periode sejak peraturan otoritas jasa keuangan mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Dan yang kedua, rasio KPMM menjadi sama dengan atau kurang dari 2% atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir menjadi sama dengan atau kurang dari 1%. Yang terjadi sejak tanggal 1 Januari 2020. Ditetapkan dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal penetapan. BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan khusus wajib menyelesaikan rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR atau BPRS dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal penetapan. Kriteria otoritas jasa keuangan menetapkan BPR atau BPRS keluar dari pengawasan khusus. Yang pertama, dalam periode sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Otoritas jasa keuangan menetapkan BPR atau BPRS keluar dari pengawasan khusus dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio KPMM paling sedikit 8%, dan yang kedua, CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 4%. Yang kedua, sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS keluar dari pengawasan khusus dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio KPMM paling sedikit 12%, dan yang kedua, CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 5%. Memenuhi kriteria harus mempertimbangkan potensi kerugian dan kebutuhan likuiditas untuk periode 6 bulan mendatang.
Pemberitahuan tertulis OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada BPR atau BPRS bahwa yang pertama, BPR atau BPRS yang bersangkutan dikeluarkan dari pengawasan khusus. Yang kedua, larangan melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi BPR atau BPRS yang bersangkutan dicabut. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai BPR atau BPRS yang dikeluarkan dari pengawasan khusus kepada lembaga penjamin simpanan. BPR dan BPRS yang tidak dapat disehatkan dan diserahkan kepada lembaga penjamin simpanan. BPR atau BPRS ditetapkan sebagai BPR atau BPRS yang tidak dapat disehatkan apabila BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus telah melampaui jangka waktu dalam pengawasan khusus dan tidak memenuhi kriteria sebagai berikut. Kriteria yang pertama itu ada rasio KPMM paling sedikit 8% dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 4%. Dalam periode sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dimulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dan yang kedua, rasio KPMM paling sedikit 12% dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir paling sedikit 5% sejak tanggal 1 Januari 2020. Selanjutnya, BPR atau BPRS ditetapkan sebagai BPR atau BPRS yang tidak dapat disehatkan apabila BPR atau BPRS masih berada dalam jangka waktu dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19, namun mengalami penurunan. Penurunannya yaitu yang pertama ada rasio KPMM menjadi sama dengan atau kurang dari 0% dan atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir menjadi sama dengan atau kurang dari 1% yang terjadi dalam periode sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dan penurunan yang kedua yaitu penurunan rasio KPMM menjadi sama atau kurang dari 2% dan atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir menjadi sama dengan atau kurang dari 1% yang terjadi sejak 1 Januari 2020. Yang selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus yang ditetapkan sebagai BPR atau BPRS yang tidak dapat disehatkan. Selain itu, juga Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada lembaga penjamin simpanan atau LPS dan meminta agar lembaga penjamin simpanan atau LPS ini untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR atau BPRS yang memenuhi kriteria. Dalam hal lembaga penjamin simpanan memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR atau BPRS, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha BPR atau BPRS yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari lembaga penjamin simpanan. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan keputusan pencabutan izin usaha BPR atau BPRS kepada yang bersangkutan dan lembaga penjamin simpanan. Yang kedua, penyelesaian lebih lanjut BPR atau BPRS yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh LPS atau lembaga penjaminan simpanan.
ketentuan lebih lanjut mengenai BPR atau BPRS yang tidak dapat disehatkan dan diserahkan kepada lembaga penjamin simpanan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan BPR atau BPRS yang telah ditetapkan, yaitu yang pertama, BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus, atau yang kedua, keluar dari pengawasan khusus pada hari yang sama dengan tanggal penetapan, dan Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan BPR atau BPRS yang pertama, yaitu yang dilarang melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana, atau yang kedua, diperbolehkan melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kembali pada hari yang sama dengan tanggal surat pemberitahuan. BPR atau BPRS wajib mengumumkan larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana pada hari yang sama dengan tanggal surat pemberitahuan. Selanjutnya untuk pelaporan, BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan laporan neraca harian secara mingguan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan tersebut sebagaimana yang dimaksud wajib disampaikan pada hari kerja pertama minggu berikutnya. Dalam hal hari kerja sebagaimana yang dimaksud pada melampaui batas akhir dari jangka waktu pengawasan khusus, laporan dimaksud wajib disampaikan paling lambat 1 hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus. Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya untuk sanksi. Jadi dalam sanksi ini BPR atau BPRS yang telah melanggar ketentuan mendapatkan sanksi, yaitu yang pertama berupa teguran tertulis, yang kedua yaitu penurunan tingkat kesehatan, dan atau yang ketiga pencantuman anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau pemegang saham pengendali dalam daftar pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatuhan BPR atau BPRS bagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatuhan BPR atau BPRS. Anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau pegawai BPR atau BPRS yang telah melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dan atau Pasal 63 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Selanjutnya untuk ketentuan peralihan. Dalam hal ini tindak lanjut penanganan yang telah ditetapkan terhadap BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus sebelum peraturan Otoritas Jasa Keuangan diundangkan tetap mengacu pada peraturan Bank Indonesia nomor 11/20 PB1/2009 tentang tindak lanjut penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam status pengawasan khusus, dan peraturan Bank Indonesia nomor 13/PPI/2011 tentang tindak lanjut penanganan terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam status pengawasan khusus.
dalam tindak lanjut penanganan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 termasuk larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana terhadap BPR atau BPRS tetap berlaku selama BPR atau BPRS dalam pengawasan tersebut. Jadi pada peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan sampai dengan pada tanggal 31 Oktober 2017, BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan khusus untuk dalam jangka waktu paling lama 180 hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan otoritas jasa keuangan. Jadi untuk jangka waktu penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus bagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak dapat diperpanjang. Perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus yaitu yang pertama Peraturan Bank Indonesia nomor 11/20/PPI tahun 2009 tentang tindak lanjut penanganan terhadap bank perkreditan rakyat dalam status pengawasan khusus dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 81 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5012 dan yang kedua pada pasal 10 Peraturan Bank Indonesia nomor Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia nomor 10/6/PPI tahun 2019 tentang tindak lanjut penanganan terhadap bank pembiayaan rakyat syariah dalam status pengawasan khusus pada lembaran negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5192 dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan. Pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku, yaitu yang pertama pada Peraturan Bank Indonesia nomor 11/20/PPI tahun 2009 tentang tindak lanjut penanganan terhadap bank perkreditan rakyat dalam status pengawasan khusus dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 81 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5012 dan yang kedua pada Peraturan Bank Indonesia nomor 13/6/PPI tahun 2011 tentang tindak lanjut penanganan terhadap bank pembiayaan rakyat syariah dalam status pengawasan khusus pada lembaran negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5192 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.